Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang radang pada telinga atau otitis. Nah, ini untuk pemeriksaan fisik generalisnya seperti biasa. Nah, pemeriksaan fisik telinga luarnya itu ada preauricula, auricula, canalis acousticus externus, retroauricula, dan menilai kulit pada CAI-nya itu di pemeriksaan otoskopi. Nah, oke, sekarang kita untuk kriteria diagnosisnya itu, yang pertama itu ada nyeri telinga atau otalgia akut, kemudian ada faktor risiko mengorek-ngorek telinga, kemudian tidak disertai batuk pilek atau otore, tidak ada benturan menyingkirkan trauma telinga, pemeriksaan fisik didapatkan tanda radang akut, tragal sign positif, dan pada pemeriksaan otoskopi ditemukan edema pada etrigio pars osseus. Nah, sebelum ke anatomi, untuk tadi otitis itu kan teman-teman udah tahu ya, radang pada telinga. Nah, radang pada telinga ini otitisnya itu dibagi menjadi otitis eksterna dan otitis media. Itu hanya berbeda pada letaknya saja, teman-teman. Oke, kita untuk anatominya ini teman-teman harus ketahui. Itu ada anatomi auris eksterna. Itu ada auricula, meatus acousticus externus, dan membran timpani. Untuk auriculanya, oke, ini ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya ada meatus acousticus externus. Nah, selanjutnya itu ada membran timpani, ada pars flaccida, pars tensa. Nah, ini untuk gambaran daripada membran timpani itu sendiri. Oke, histologinya itu. Nah, di sini histologi dari tulang-tulang itu ada cartilago elastis dan ada glandula sebaceae. Nah, kemudian ada bagian membran timpani. Nah, untuk membran timpani ini itu ada lapisan-lapisannya. Ada stratum cutaneum, ada membrana propria, dan stratum mucosum. Nah, ini untuk bagian dari auris medianya. Oke, untuk fisiologinya itu proteksi dari telinga luar. Ini itu ada pH, cerumen, migrasi epitel, dan rambut telinga. Ini cerumen itu untuk lubrikasi KAE, antibakterial, antifungal, anti serangga, membersihkan kotoran. Dan fungsi telinga luar dalam proses mendengar, ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kita ke patogenesis dan patofisiologi. Nah, untuk perjalanan penyakitnya itu pada otitis ini, pada kasus ini yaitu otitis eksterna, itu biasa akibat adanya trauma, teman-teman, seperti suka mengorek-ngorek kuping dan lain-lain. Di sini saya ambil contoh dari mengorek kuping. Nah, pada saat kita mengorek kuping itu kan ada seperti apa ya? Seperti ada massa atau kotoran yang ikut keambil ya, teman-teman ya. Ada seperti yang lunak-lunak gitu, itu sebenarnya bukan kotoran, yaitu adalah serumen. Nah, pada dikorek-korek itu memungkinkan hilangnya serumen, teman-teman, pada luar kanalis acousticus externus, sehingga menurunnya fungsi dari proteksi KAE. Akibatnya bakteri-bakteri atau kuman itu mudah berkembang biak di sana karena pertahanannya sudah hilang, teman-teman, sehingga mengakibatkan infeksi bakteri dan terjadi inflamasi di sana. Oke, akibat dari inflamasi di sana itu akan terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler yang nanti ujung-ujungnya akan berefek pada gangguan pendengaran, telinganya terasa penuh, dan pengeluaran sekret. Juga vasodilatasi yang mengakibatkan hiperemis, dan juga pengeluaran mediator yang mengakibatkan otalgia. Dan juga apabila infeksi tersebut berkelanjutan, itu akan berisiko terjadi perikonditis, selulitis, dan otitis eksterna yang kronik. Bisa gawatnya itu bisa stenosis dan bahkan menjadi keganasan atau tumor. Oke, nah untuk pemeriksaan penunjang di sini ada pemeriksaan mikrobiologis untuk mikrobanya, kumannya.
Dan pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan itu ada pemeriksaan kultur, pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan gram, dan pemeriksaan biokimia. Nah, ini teman-teman ada media-media untuk perkembangbiakan bakteri pemeriksaannya. Nah, ini pemeriksaan biokimianya. Itu bakteri dapat memfermentasi glukosa dan manitol. Seperti tadi bakteri yang sering. Tadi ada, nah ini, ada Pseudomonas, ada Staphylococcus albus, Escherichia coli, dan lain-lain. Oke, nah untuk pemeriksaan biokimianya di sini, pemeriksaan indol, methyl red, Vogt-Prescour, sitrat, tes oksidase, tes katalase, dan tes DNase. Oke, kesimpulannya itu dari pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, dan biokimia bakteri dalam sampel diduga adalah Pseudomonas aeruginosa. Ini yang tersering juga teman-teman. Oke, kita ke penata laksanaannya. Untuk penata laksanaannya di sini tentunya tadi kita mengedukasi pasien agar tidak mengorek-korek telinga karena sebagai penyebab utama dari kasus ini. Kemudian oral toilet atau membersihkan liang telinga dengan di sini yang dianjurkan adalah menggunakan H2O2 teman-teman dengan konsentrasi 3% atau betadine. Selama pengobatan diusahakan untuk tidak berenang karena berenang juga ternyata tadi teman-teman secara epidemiologi Pseudomonas aeruginosa itu ternyata banyak ditemukan di kolam renang. Tuh. Nah, untuk penata laksanaan khususnya itu tentu kita karena ini kan etiologi dari mikroba ya teman-teman, kita berikan antibiotik. Nah, ada antibiotik pilihan pada kasus otitis eksterna ini ada, yaitu yang pertama ada polymyxin B, ada neomycin, ada chloramphenicol, dan ada colistin. Kemudian kita berikan obat antiinflamasi seperti kortikosteroid, dan kita memberikan obat anti nyerinya yaitu analgetik berupa non-steroid anti-inflammation disease. Nah, ini ada resep yang diberikan itu ada Otopain. Otopain ini adalah tetes telinga ya teman-teman. Kemudian juga ada kita memberikan asam mefenahmat yaitu obat anti nyerinya. Ya, komplikasi yang dapat ditimbulkan di otitis eksterna ini apabila infeksi tersebut menetap selama 3 bulan dan tidak adanya perbaikan, itu dapat menuju ke otitis eksterna kronik. Kemudian ada juga komplikasi yang lain seperti selulitis, necrotizing otitis eksterna, banyak jaringan yang mati, necrotitis, dan perikondritis. Nah, edukasi yang kita berikan terhadap pasien di sini adalah kita terangkan fungsi serumen tadi ya teman-teman, karena tadi serumen itu kan sangat berfungsi untuk perlindungan dari bakteri. Nah, kalau dikorek-korek kan itu otomatis akan menghilangkan fungsi dari serumen itu sendiri. Dan telinga itu ternyata tidak perlu dibersihkan teman-teman karena akan ada prosesnya sendiri secara fisiologis. Makanya itu apabila ini bagi yang muslim itu apabila kita berwudu itu kan kita membersihkan telinga menggunakan air, itu salah satunya itu hanya membilas aja. Jadinya itu udah salah satu bagian dari pembersihan menggunakan air. Jadi itu udah termasuk dibolehkan ya teman-teman. Dan tidak mengorek-korek kuping tadi dan menggunakan cotton bud hanya untuk bagian dalam telinganya, tidak sampai ke dalam, dan membersihkan telinga disarankan dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Dan menghindari goresan atau tusukan ke dalam telinga dan menjaga liang telinga dalam keadaan kering dan tidak lembab. Nah, secara epidemiologi itu setiap tahun otitis eksterna terjadi pada 4 dari setiap 1.000 orang di Amerika Serikat. Nah, secara umum itu di dunia frekuensi otitis eksterna tidak diketahui, namun insidensinya meningkat di negara tropis seperti Indonesia. Nah, penyakit ini sering dijumpai pada daerah-daerah yang panas dan lembab. Dan laporan pertama dari CDC, Center for Disease Control and Prevention, itu yang menggambarkan secara keseluruhan epidemiologi otitis eksterna itu di Amerika Serikat diperkirakan bahwa 2,4 juta kunjungan per tahun yang terdiagnosis di pusat kesehatan merupakan kasus otitis eksterna akut, 8,1 kunjungan per 1.000 populasi. Ya, oke. Sudah selesai teman-teman.
Mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan langsung isi kolom komentar dan jangan lupa klik like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe agar channel ini akan terus update terus dan makin semangat update-nya. Oke, terima kasih.